Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Nah, gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan pembahasan ataupun review dari drama Big Mouth yang semakin seru untuk episode 6. Udah pada nggak sabar kan? Ini dia reviewnya by Mimin anti clickbait tentunya. Nah, kekecewaan Miho kepada suaminya Chang Ho cukup besar sehingga akhirnya bertanya nih, apakah Miho benar-benar mempercayai apa yang dikatakan oleh si Pak Wali. Lalu Miho mengatakan bahwa ya besok dia akan pergi menemui si Chang Ho karena udah banyak banget orang yang meninggal di penjara karena kelakuannya Chang Ho. Itu menurut pendapatnya Miho untuk saat ini. Nah, keesokan harinya, si Jerry memberitahukan kepada Chang Ho bahwa beberapa sukarelawan dari rumah sakit akan datang mengunjungi sel mereka. Tetapi Chang Ho kurang tertarik untuk mengikuti acara tersebut dan dia lebih memilih untuk membaca buku. Nah, ternyata orang-orang yang mau pergi mengunjungi ke tempat mereka adalah rumah sakit tempat Miho bekerja dan mereka pun sudah siap-siap untuk segera pergi ke tempatnya si Chang Ho. By the way, Mimin di sini baru tahu kalau si Profesor Jang itu adalah seorang dokter juga, yaitu istrinya si Pak Han. Mimin kira dia cuma aktris ataupun ya model gitu, ternyata dia dokter juga. Sementara itu, selama dalam perjalanan menuju ke penjara, si Miho itu terus memikirkan perkataan dari Ji-hoon dan juga si Pak Wali kepada dirinya mengenai Chang Ho yang mereka katakan bahwa Chang Ho itu adalah Big Mouth yang asli. Sesampai di sana, Miho bertanya kepada si Pak Sipir apakah dia bisa pergi untuk melakukan kunjungan tahanan gitu. Lalu si Pak Sipir mengatakan ya udah langsung aja ke kantor pelayanan sipil. Nah, setelah itu si Pak Sipir tersadar kalau itu adalah istrinya Chang Ho. Setelah itu dia langsung pergi ke tempat Chang Ho dan mengatakan bahwa istrinya datang bersama sukarelawan medis. Nah, karena mau ketemu sama Ayang, Chang Ho meminta nih dia mau mandi dulu dan juga bersih-bersih sebelum ketemu dengan istrinya. Wah, bisa kayak gitu ya, namanya juga VIP ya kan teman-teman. Dan dia juga bertanya nih, kemanakah para tahanan-tahanan VIP lainnya, karena Chang Ho nggak mau kalau mereka itu mengikuti acara tersebut, sehingga mereka menyeret para VIP dan juga mengurungnya di suatu tempat. Wah, kenapa ya? Hal itu Chang Ho lakukan karena dia ingin bertemu dengan istrinya dan tidak mau mereka itu mengganggu momen tersebut. Tapi mereka memberikan kesempatan nih kepada si Dr. Han. Karena kebetulan si Dr. Han ini kan istrinya juga datang, yaitu si Profesor Jang. Makanya mereka memberikan kesempatan kepada si Dr. Han untuk mengikuti acara tersebut. Sehingga kedua orang ini itu menganggap bahwa si Dr. Han ini kayak berkhianat kepada mereka. Alhasil mereka itu langsung terlibat kayak keributan dan juga pertengkaran gitu. Lalu si Dr. Han mengatakan bahwa jangan mempercayai Chang Ho. Bisa jadi Chang Ho itu berusaha untuk memecah belah mereka bertiga. Ups, apakah trio tak ada akhlak bakal bercerai-berai? Kita lihat nanti. Sementara itu Miho terus mencari nih di mana sih suami gue gitu kan, karena dia terus mencari dan belum melihat di mana keberadaan dari Chang Ho. Tapi tiba-tiba aja tahanan-tahanan di sana langsung membungkuk dan juga hormat kepada Miho. Wow, ya iyalah istri dari bosnya mereka, ya kan? Setelah itu mereka langsung meneriakkan nama Big Mouth, Big Mouth, Big Mouth yang membuat orang langsung fokus kepada Miho. Setelah itu si Pak Sipir datang menemui Miho dan mengatakan bahwa dia meminta maaf karena tidak bisa mengenali Miho tadi karena dia itu adalah istri dari si Chang Ho Big Mouth di sana. Lalu dia membawa si Miho untuk pergi bertemu segera dengan si Chang Ho. Awalnya Miho bingung, ini jalannya jauh banget sampai ke bawah-bawah dan juga mentok sampai ke ujung. Ternyata sampai di sana Miho juga heran, ini penjara atau apa ya, kok mewah banget gitu ya kan? Dan dia pun kaget ketika bertemu dengan suaminya dia yang udah rapi dan juga wangi karena barusan mandi kan mau ketemu Ayang gitu. Nah, di sini si Chang Ho itu pengen meluk Miho, tapi Miho-nya itu enggak mau karena dia ingin langsung menanyakan apakah si Chang Ho ini berbohong kepada dirinya atau tidak. Kalau misalkan kedapatan berbohong, hubungan mereka akan segera berakhir. Lalu Miho juga langsung menanyakan nih, to the point, apakah Chang Ho benar-benar Big Mouth yang asli ataupun tidak, sesuai dengan perkataan dari si Pak Wali dan juga Ji-hoon.
Nah, di sini Chang Ho akan menjelaskan semuanya kepada Miho sedetail-detailnya. Namun karena si Chang Ho tersadar bahwa di area itu ada orang yang nguping, yaitu nih si Pak Ketua Sipir, jadi dia kayak mau mencari tempat aman nih untuk pembicaraan mereka berdua agar tidak ada orang yang bisa mendengar. Kemudian si Chang Ho langsung membawa Miho keluar dari sana dan meminta bantuan kepada si Pak Sipir untuk membuka pintu lapangan. Setelah itulah Chang Ho langsung menceritakan semuanya kepada Miho. Ternyata ketika dia menerima surat yang diberikan oleh si Pak Wali, ada orang yang nyerang dia itu secara tiba-tiba, cuma nggak tahu siapa gitu loh teman-teman. Dan dia juga mengatakan kepada Miho, berjanjilah akan percaya dengan apa yang dia ceritakan saat ini. Intinya pada waktu itu ada yang nyerang dia tapi nggak tahu siapa gitu loh. Tapi kayaknya sesama tahanan. Apakah itu Big Mouth yang asli? Dan ketika terbangun, si Chang Ho melihat Jerry di hadapannya dia dan dia pun langsung marah karena dia berpikir bahwa Jerry lah yang melakukan itu kepada dirinya. Apakah benar ya kalau memang Jerry dia Big Mouth-nya gitu? Dan ternyata nama-nama yang diberikan oleh Chang Ho itu kepada si Ji-hoon dia dapatkan dari kartu tarot yang tiba-tiba juga didapatkan ketika dia lagi di kamar mandi. Nah, kalau kita tahu kan kartu tarot itu kan dari si Pak Ketua, geng, karena dia kan bisa meramalkan. Jadi ayo Jerry atau si Pak Ketua, geng. Dan di sini juga ternyata selama ini Chang Ho itu sering banget dikirimin kartu sama si Big Mouth yang asli, dan dia juga katanya memanfaatkan si Big Mouth ini melalui kartu-kartu tersebut karena dia juga ingin mengetahui siapakah sebenarnya identitas asli dari si Big Mouth ini. Lalu Miho bertanya apakah itu semua ada hubungannya dengan makalah dari Profesor Seo. Ya, si Chang Ho menjawab ya mungkin saja ada hubungannya. Chang Ho juga meminta kepada Miho agar merahasiakan apa yang dia katakan kepada Miho saat ini. Dan Miho juga mengatakan kepada Chang Ho bahwa dirinya akan mengurus tentang makalah dari Profesor Seo, dan Chang Ho fokus untuk mencari siapakah Big Mouth yang sebenarnya. Jadi di sini Chang Ho mengatakan bahwa dirinya itu kayak diberikan petunjuk dan juga didukung oleh si Big Mouth yang asli, maka itulah dia berani untuk menawarkan dan juga mengatakan kepada semua orang bahwa dirinya adalah Big Mouth yang asli. Jadi kalau misalkan bukan Chang Ho Big Mouth-nya, kira-kira siapakah itu? Apakah Jerry atau si Pak Ketua, geng? Gimana menurut teman-teman semua? Mari kita bahas di kolom komentar nanti. Dan untung aja Miho akhirnya percaya lagi kepada Chang Ho dan mereka berdua pun akhirnya berbaikan. Nah, setelah itu Miho kan melanjutkan pekerjaannya nih, dan dia mulai curiga karena ada suatu hal yang janggal dari kegiatan mereka itu. Ada dua kode sampel yang dibedakan, yaitu ada warna merah dan juga biru. Nah, kira-kira eksperimen apa lagi nih yang mau dilakukan sama si kepala perawat itu? Apakah itu perintah dari si ibu direktur atau bagaimana ya? Karena ketika Mio bertanya kepada temannya mengatakan bahwa dia nggak tahu karena itu bukan urusannya dia. Wow. Sementara itu Pak Han yang diberikan kesempatan untuk bertemu dengan istrinya, ya dia itu langsung kangen banget dong sama istrinya dan langsung memeluk istrinya ketika mereka bertemu kembali. Cuma di sini tiba-tiba aja dia kayak marah gitu nih sama istrinya karena ya ketika dia mencoba menghubungi istrinya beberapa hari yang lalu, istrinya enggak ngerespon. Dan dia kira istrinya itu mungkin selingkuh sama orang lain. Tapi istrinya berusaha menjelaskan kepada dirinya bahwa dia nggak berselingkuh karena dia hanya menghadiri pemakaman adiknya dia gitu loh. Nah, sikap dari si Pak Han ini kayak cemburu buta banget dan juga mungkin sangat temperamen kepada si Ibu Jang ini. Makanya dia kayak takut banget dan juga hubungannya sebenarnya kurang baik sama suaminya ini. Tapi tetap aja Mimin curiga banget sama si ibu ini kalau dia kayak menyimpan sesuatu rahasia yang nantinya mungkin bisa menjadi plot twist dalam drama ini. Di sisi lain ketika Chang Ho mau ngambil makan gitu, ternyata dia tahu dong identitas dari si ibu kepala perawat, dari perawat-perawat yang ada di sana juga, termasuk dengan si ibu direkturnya. Wah, Chang Ho tahu dari mana ya? Apakah itu juga bagian dari misinya ataupun kerjasamanya dengan Big Mouth yang asli?
Semakin membingungkan ya teman-teman. Setelah itu dia langsung memberikan kedipan maut nih kepada Miho, dan Miho pun langsung senyum-senyum aja setelah mendapatkan kedipan maut dari Ayang. Wah, romance tipis-tipis gini nih yang keren banget ya kan. Nah, setelah selesai melaksanakan kegiatan itu, Miho bersama dengan si Ibu Jang mau mengantarkan barang-barang gitu. Terus Miho mendapati bahwa si Ibu Jang ini kayaknya ya terluka gitu setelah menemui suaminya. Lalu Miho menawarkan kepada si ibu ini untuk melaporkannya gitu. Tapi ya setelah ditawarkan sama si Miho, si ibu ini kayak nggak peduli gitu dan juga mengatakan bahwa ya urus aja suamimu sendiri, nggak usah urusin urusanku gitulah kira-kira. Ya karena memang si ibu itu juga nggak mau dibantu, akhirnya Miho pun memutuskan ya untuk diam aja dan nggak mau menawarkan bantuan lagi kepada si ibu itu, dan dia pun memilih untuk turun lebih awal dibandingkan teman-temannya. Nah setelah itu dia langsung memberitahukan kepada ayahnya dan juga temannya Chang Ho bahwa dia sudah percaya lagi kepada Chang Ho dan juga memastikan bahwa suaminya itu bukanlah Big Mouth yang asli, dan dia pun akan berjuang untuk menyelesaikan kasus dari makalah Profesor Seo. Nah, sementara itu Ji-hoon dan juga si Pak Wali itu lagi melakukan latihan tembak gitu. Kemudian mereka didatengin sama ketua mereka. Dan kayaknya ketuanya ini lebih condong kepada si Pak Wali. Kayaknya mungkin karena itulah hubungan mereka itu kayak kurang baik gitu. Karena si Ji-hoon ini ngerasa kalau dia itu kayak dianaktirikan gitu loh teman-teman. Ditambah lagi si Pak Wali ini kayak pandai gitu ngambil hati si ketua mereka ini. Makanya di sini si Ji-hoon itu kayak emosi banget dan selalu berusaha untuk membuat bahwa dirinya yang lebih unggul dibandingkan si Pak Wali. Kemudian pada malam harinya Miho mendapatkan telepon dari si ibu ini yang rambut pendek ya. Mimin lupa namanya siapa. Nah, si ibu itu mengatakan bahwa dia tahu di mana lokasi dari makalah Profesor Seo. Nah, ketika si Miho menanyakan di manakah lokasi tersebut, dia malah minta uang nih kepada si Miho. Lalu Miho mengatakan bahwa dirinya akan memenuhi permintaan dari si ibu itu. Lalu si ibu itu mengatakan bahwa ya makalah itu ada di kalung salib. Dan ketika Miho menanyakan kalung salib siapa dan di manakah orang tersebut gitu kan, tiba-tiba aja ada orang di belakang si ibu rambut pendek dan langsung mendorong dia, dan setelah itu si ibu itu langsung ya jatuh teman-teman. Dan teman-teman yang menebak kalau yang jatuh adalah si ibu rambut pendek, tebakan kalian benar sekali. Miho pun langsung terkejut banget dan dia pun langsung didatengin sama ayahnya dia ke sana. Nah, di sini Mimin jadi curiga nih sama ayahnya Miho, kok dia tiba-tiba datang ke sana? Apa karena ditelepon Miho? Kok misalkan ya oke lah, tapi nggak tahu lah ya. Nah, setelah itu Miho langsung pergi dan dia meminjam mobil ayahnya, dan dia pun mencoba nih mencari tahu, dan dia mengingat kalau orang yang pakai kalung salib itu adalah si ibu direktur. Dan Miho pun langsung pergi ke tempat si ibu direktur berada sekarang. Jadi kayak mereka tuh kayak lagi ngadain pesta gitu, dan si Miho langsung datang ke sana dan menanyakan kepada si ibu perawat di manakah keberadaan dari si ibu direktur ini. Setelah itu Miho langsung to the point nih kepada si ibu direktur tentang kalung salib tersebut. Tapi ternyata, nah tebakan teman-teman salah nih. Memang sih dia pakai kalung salib, tapi ternyata kalung salib yang dimaksud itu bukan punya si ibu direktur ini. Dimana kalung salib yang dipakai si ibu direktur ini adalah bukan kalung salib pemberian dari si Profesor Seo. Dia langsung memberikan kalung salib itu kepada Miho dengan sukarela dan mengatakan bahwa ya udah cek aja sendiri. Nah, ketika Miho ngecek kalung salib itu, ternyata itu nggak ada isinya dan juga nggak bisa dibuka karena kalung salib itu memang pemberian dari orang tua si ibu direktur. Dan Miho pun kayak minta maaf gitulah sama si ibu direktur karena dia udah salah paham, dan dia pun langsung dimarahin lah otomatis sama si ibu direktur. Nah, ternyata ada satu orang yang mendengarkan percakapan mereka di kamar mandi itu. Dan menurut Mimin ya, orang ini adalah istri dari si Pak Han. Tak lain dan tak bukan adalah si Profesor Jang. Makanya Mimin bilang dia itu kayak mencurigakan dan juga memiliki suatu plot twist gitu. Tapi kita lihat nanti ya. Sementara itu Chang Ho sepertinya mendapatkan pesan lagi nih dari Big Mouth, di mana Big Mouth mengatakan kepada Chang Ho untuk membatalkan jaminan. Dan juga Chang Ho diberikan pesan bahwa dari kartu tarot itu sepertinya keadaan akan berbalik. Nah, kira-kira maksudnya apa ya?
Chang Ho pun mulai bingung dan dia akan mencoba melakukan ataupun bertindak sendiri tanpa bantuan dari si Big Mouse. Kemudian dia langsung memanggil si Pak Han dan mencoba menanyakan apakah si Pak Han ini mencoba mengkhianati dirinya ataupun tidak. Dan di sini pun Chang Ho kayak ngancam si Pak Han ini kalau dia mencoba mengkhianati Chang Ho, maka Chang Ho akan melakukan hal yang sangat-sangat keras kepada si Pak Han ini. Di sini ekspresinya Chang Ho itu benar-benar ya serem juga ya teman-teman, sehingga ngebuat si Pak Han ini jadi takut gitu kepada Chang Ho. Nah, sementara itu Miho mencoba mencari tahu tentang kalung salib tersebut bersama dengan ayahnya si Pak Wali dan juga temannya Chang Ho, karena memang setelah dikonfirmasi kalau kalung itu memang kalung pemberian dari mertuanya si Pak Wali ataupun orang tua dari si ibu direktur, dan dia pun meminta maaf nih kepada si Pak Wali secara langsung. Dan ketika si Pak Wali bertanya kepada Miho tentang Chang Ho, Miho mengatakan bahwa dirinya percaya kepada Chang Ho. Terus si Pak Wali juga ngajak Miho nih kerjasama karena dia juga kebetulan lagi mencari di manakah makalah dari si Profesor Seo itu. Dan ketika mereka melihat rekaman, ternyata Miho tersadar bahwa si Profesor Jang juga memiliki kalung salib. Dan dari informasi-informasi yang mereka kumpulkan, mereka langsung ngebandingkan nih, karena mereka pernah ngeliat desain dari ya pembuat kalung itu gitu loh. Ternyata desainnya itu mirip dengan kalung salib yang dipakai oleh si Profesor Jang. Dan memang ternyata nih guys, dialah yang memiliki makalah dari si Profesor Seo. Dan ceritanya memang waktu itu yang mendengarkan percakapan Miho dan juga si ibu direktur yang di kamar mandi itu dulu adalah sesuai dengan tebakan Mimin, yaitu si ibu Jang ini. Dan tebakan teman-teman juga salah kalau kayaknya selingkuhan dari si Profesor Seo itu adalah si ibu Jang, bukan si ibu direktur. Jadi waktu itu dia lagi dikejar-kejar sama si Dr. Han, kayaknya mereka lagi berantem gitu, lalu dia dibantu sama si Profesor Seo ini. Nah, setelah itulah kayaknya hubungan mereka semakin dekat dan mereka pun menjadi sering bertemu gitu teman-teman. Dan kayaknya setelah itulah si Profesor Seo ini memberikan kalung itu kayak sebagai hadiah gitu sama si ibu Jang ini. Dan ya perselingkuhan terus berlanjut. Nah, sementara itu Chang Ho tiba-tiba dibuat terkejut nih, karena tiba-tiba aja dong dua tak ada akhlak itu lah mereka kayaknya dibebaskan gitu nih teman-teman. Dan mereka juga mengorbankan si Dr. Han ini. Akhirnya si Dr. Han lah yang harus nanggung semuanya. Sabar ya Pak, semoga nanti dia mau ngebantu si Chang Ho. Dan sesuai dengan pemberian kartu tarot si Big Mouse bahwa keadaan mulai berbalik. Semua anak-anak buah dari si Pak Botak itu langsung balik lagi ke mereka. Dan ekspresi dari si Pak kedua geng tadi tuh kayak mencurigakan gitu loh. Apakah dia benar-benar Big Mouse yang asli ya? Nah, namun di sini Chang Ho kayak nggak gentar gitu dan mengatakan bahwa mereka itu sudah tertipu karena itu adalah bagian dari rencana dirinya. Kira-kira menurut teman-teman, apakah di episode 6 ini udah mulai terlihat siapakah Big Mouse yang sebenarnya? Jerry ataukah si Pak Ketua Geng? Kita lihat gimana kelanjutan kisahnya di episode 7 dan 8 minggu depan. Thank you for watching, see you next video guys, bye bye.